Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Tadi sampai ke contoh soal ya. Sekarang kita lanjutkan ke kecepatan dan juga kelajuan dan juga kecepatan. Nah, kelajuan ini merupakan perbandingan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh terhadap waktu. Nah, jarak juga termasuk dalam besaran skalar. Jadi hanya mempunyai arah saja. Jadi hanya mempunyai nilai saja ya. Hanya mempunyai nilai saja untuk kelajuannya. Nah, secara matematis kelajuan ini disimbolkan dengan V sama dengan S per T. V untuk kelajuan, S jaraknya, T dan untuk waktu. Nah, ini satuan-satuannya bisa dilihat. Lalu untuk kecepatan ini diartikan bahwa perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Kecepatan juga termasuk dalam besaran vektor. Nah, kalau di kelajuan kita pakainya V, kalau kecepatan juga pakainya V ya. Tapi kita kasih tanda anak panah karena termasuk dalam besaran vektor. Cara matematisnya seperti ini. V sama dengan delta S per T. Delta S tadi perpindahan dan T untuk waktunya. Kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya, seorang siswa berjalan ke timur sejauh 4 meter dengan waktu 1 second. Berjalannya ke arah timur. Nah, ini ke timur sejauh 4 meter, kemudian waktunya 1 second. Kemudian siswa tersebut berjalan ke utara. Nah, sejauh 3 meter, waktunya 1 second. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata siswa tersebut? Jadi kalau kita mempelajarinya, ini kelajuan tadi merupakan kelajuan rata-rata dan kecepatannya tadi merupakan kecepatan rata-rata ya. Karena pada saat kita berjalan terus kita berbelok, kita melakukan kelajuan rata-rata karena kita nggak tahu bahwa pada saat detik keberapa kita melakukan pengereman ataupun kita berbelok. Nah, kita menganggapnya bahwa kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata. Yang pertama tadi, ini merupakan panjang lintasan atau S1-nya 4 meter dan S2-nya yaitu 3 meter. Jarak tadi merupakan total lintasan yang ditempuh ya, yang ditempuh seseorang. Jadi S1 ditambah dengan S3 sama dengan 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. 7 karena satuannya meter, kita pakainya 7 meter. Lalu untuk perpindahannya, karena ini membentuk segitiga siku-siku dan perpindahannya membentuk sisi miring segitiga siku-siku, jadi kita pakainya rumus Pythagoras ya. Jadi 4 meter ditambah dengan 3 meter, ini di akar, jadinya akar dari 16 ditambah dengan 9 hasilnya 25. Akar 25 yaitu 5 meter. Lalu untuk waktunya kita menggunakan waktu total. Jadi saat seseorang tersebut dari lintasan pertama ke lintasan kedua itu totalnya ada 1 second ditambah dengan 1 second hasilnya yaitu 2 second. Nah, berapakah kelajuan dan kecepatannya? Jadi kita harus tahu dulu, sebelum kita mencari kelajuan dan kecepatan, kita harus mencari tahu dulu ya jarak dan juga perpindahannya, karena kita menggunakan jarak dan perpindahan untuk menghitung kelajuan dan juga kecepatannya. Kelajuan tadi merupakan jarak per waktu, jadi S per T. Jaraknya ada 7, jadi 7 tambah T-nya merupakan waktu total, jadi 2. 7 per 2 sama dengan 3,5 meter per second. Untuk kecepatannya kita menggunakan perpindahan per waktu. Nah, perpindahannya tadi sudah dicari, yaitu 5 dibagi dengan 2. Hasilnya 2,5 meter per second.
Lalu kita belajar lagi, ini yang terakhir ya, percepatan. Jadi percepatan ini merupakan perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap waktu, dan karena kecepatan tadi merupakan vektor, jadi percepatan juga masih vektor. Ya, percepatan ini simbolnya adalah A karena merupakan vektor, jadi kita kasih tanda anak panah. Dan percepatan merupakan perubahan kecepatan benda terhadap waktunya. Karena perubahan jadinya kita pakai delta ya, delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. Kalau ini nggak diketahui nilai perubahannya, jadi kita harus tahu dulu V2 nya berapa, V1 nya berapa. Nah, V1 ini merupakan kecepatan awal atau kecepatan mula-mula benda, dan V2 ini merupakan kecepatan akhir atau kecepatan akhir benda ya, kecepatan akhir benda. Lalu T1 nya waktu awal dan waktu akhir untuk T2 nya. Tetapi jika percepatan bernilai negatif, maka benda tersebut mengalami perlambatan. Kalau positif berarti percepatan, kalau negatif berarti perlambatan. Nah, kita ke contoh soalnya. Ziva mengendarai motor dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 second. Tentukan besar percepatan Ziva saat mengendarai motor tersebut. Jadi kita harus tahu dulu komponen-komponen apa yang sudah diketahui ya. Tadi yang pertama, keadaan diam, berarti V1 nya sama dengan 0. Lalu V2 nya kecepatannya 72 km per jam. 72 km per jam kita konversikan menjadi meter per second. 72 km itu berarti turun 3 ya, berarti 72.000. Lalu 1 jam itu ada 3.600 second, berarti 72.000 dibagi dengan 3.600, hasilnya 20 meter per second untuk kecepatan akhir benda atau kecepatan motornya ya. Lalu waktunya ini 5 second. 5 second ini untuk V2. Jadi 5 second ini berhubungan dengan kecepatan yang kedua ya, karena soal tadi Ziva mengendarai motor dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 second. Berarti T1 nya tetap 0 karena posisinya diam. Lalu T2 nya yaitu 5 second. Jadi kita hitung, masukkan ke rumus tadi, percepatan atau A ini sama dengan V2 min V1 atau perubahan kecepatan benda dibagi dengan perubahan waktu benda. Karena kita sudah tahu, kita hitung dulu tadi V2 nya itu 20 min V1 nya 0 per 5 untuk T2 nya min 0, hasilnya yaitu 20 per 5 yaitu 4 meter second kuadrat. Jadi sekian dulu pembelajaran fisika. Tadi kita sudah mempelajari tentang jarak, posisi, perpindahan, kelajuan, dan percepatan. Karena sudah selesai materinya, jadi kita tutup ya, kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini itu banyak noise dari luar atau suara berisik dari luar. Saya mohon maaf jika audionya agak terganggu. Ya, saya akhiri. Sampai jumpa dan terima kasih.